Baik, jadi kalian ini tutorial pertama dan semester kemarin nggak dengan saya, jadi ada hal yang harus saya sampaikan dahulu. Yang pertama itu nanti setiap kali tutorial itu ada soal-soal yang saya beri tanda biru dan merah. Yang tanda biru itu akan kita bahas di jam tutorial ini. Sebenarnya kalau nggak online itu saya hanya ngebahas 1-2 soal saja. Nanti kalian bergantian maju ke papan tulis ya, sekaligus 3 orang atau 4 orang tergantung kelasnya, ukuran papan di kelasnya. Kemudian setelah itu nanti kita bahas bersama gitu. Setelah kalian bikin di papan. Itu yang warna biru. Tapi karena online ya, jadi semua soal yang biru saya bahas. Kemudian soal yang ditandai biru maksudnya. Kemudian soal yang dilingkari merah itu PR. PR banyak nih. Tiap tutorial PR banyak. Ada 10 kali tutorial. Nah, PR itu nanti dikumpulkan di TPB 19. Nanti saya bikin post untuk uploadnya. Sabtu ini terakhir ngumpulin itu ya, menuliskan kembali soal-soal jawaban soal-soal yang ada di diktat. Saya bukan nanti mulai Jumat saya akan bikinnya mungkin atau nanti sore. Jadi kalian bisa lihat ke sana. Coba tolong infokan dulu, ada yang belum bisa masuk enroll ke TPB 19. Kemarin saya kirim di WA-nya, apa hanya 1 aja itu? Sebentar, coba kita lihat. Kemarin laporan hanya siapa ya? Hanya ini, Nur Aini Khadijah. Kalau ada yang masih belum bisa masuk, Nur Aini belum bisa masuk juga? Ada nggak Nur Aini? Hadir nggak? Nggak ada lagi mahasiswanya. Ya sudah. Yang lain ada yang nggak bisa masuk, tolong lapor sekarang. Lisan aja. Oke, kalau semua udah masuk, berarti nanti nggak ada masalah untuk upload tugas-tugasnya. Nah, saya akan mulai saja tutorialnya. Kita lihat yang warna biru. Coba kita mulai dengan nomor 1. Ini speed-nya untuk kelas mengulang saya lebih pelan. Jadi yang biru kalau nanti nggak kebahas semua, ini kan ada beberapa soal tuh yang biru. Kalau nanti waktunya nggak cukup, nanti saya akan kasih link rekaman kelas 25. Sama kan materinya. Cuma speed-nya di sana lebih cepat. Tapi yang belum kebahas, jadi bisa dilihat di yang kelas 1 lagi gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu soal nomor 1. Saya akan jawab saja. Kita crop dulu langsung 4 soal. Saya bawa ke sini supaya bisa nulis. Nanti itu apa? PR dan tugas bikin soal dari diktat saya itu kalau lengkap, benar gitu, kalian udah dapat 15 nilai loh. Jadi dari KBF dan UTS UAS kalau rata-ratanya hanya 35 saja udah lulus, asal yang ini kan ini mudah, ini PR kan bisa lihat yang teman boleh, tapi nulis sendiri itu udah 15 di tangan. Oke. Substitusi ini untuk mengubah ini menjadi, coba kita ikuti aja yang A ya. Ketebalan. Oke. Yang A, kita substitusi U sama dengan GX. Kalau disubstitusi, kita harus mencari hubungan DU dengan DX. Berarti DU DX itu kan G kan belum tahu fungsinya. Ya udah turunannya aja gitu ya. Kita belum bisa ngitung karena G-nya nggak diketahui. Tapi di integral kita nulisnya DU sama dengan G akses X.
Nah, kita lihat di integralnya ada nggak ini? Harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa substitusi. Ya, ada ini. Itu jadi DU. Maka kalau ini saya sebut K, supaya nggak usah nulis lagi integral panjangnya itu, menjadi integral F, ini GX-nya, semua yang ada X harus jadi U. Harus substitusi ke U. G aksen X dx-nya jadi DU. Udah gitu aja. Jadi bentuknya lebih simpel gitu ya. Nomor yang B. Kalau selama saya ngomong, kalau bingung, loh kok kenapa begini gitu ya. Nah, tolong tanya ya, tanya, jangan diem, tanya. Nanti yang biru nggak kebahas semua nggak apa-apa. Nanti saya itu kan video yang kelas 1 lagi itu lengkap. Jadi mendingan sekarang itu targetnya paham yang saya jelaskan gitu. Bukan mengejar selesai bahan gitu ya. Oke. Yang B ini saya sebut lagi K ya, atau yang lain lah L gitu. Ikuti aja karena udah dibilang U sama dengan X min 1. Maka saya harus cari DU dx-nya, DU sama dengan 3x kuadrat dx. Maka si L ini berubah menjadi integral. Sebentar. Ini kita lihat kalau disubstitusi kita harus punya nih faktor ini konstanta mah nggak penting. Ah, ini punya. Nah, ini kan sama. Nah, gitu ya. X kuadrat dx-nya menjadi sepertiga DU. Sepertiganya saya taruh di depan. DU-nya taruh di belakang. Menjadi U gitu kan. DU. Nah, gitu kalau mau dihitung, ya tinggal sepertiga integral akar itu menjadi U pangkat setengah, gitu kan. Integralnya menjadi naik 1 pangkatnya menjadi 1,5, ininya 1/1,5. Mau tulis 2/3 juga boleh. Tambah C. Dan U 2/3. Kalau nggak salah ngitung, U-nya mana tadi? Gitu. X pangkat 3 min 1 pangkat 1,5. Tambah C. Gitu ya. Oke. H5, paham nggak H5? Paham, Pak. Livia. Livia mana? Livia. Ngabur. Livia nggak ada ya? Jangan ngabur-ngabur ya, saya catat loh. Pokoknya yang ngabur-ngabur tanpa ada penjelasan di chat. Kemarin ya, si itu, siapa si Manjuntak belum lapor tuh. Pokoknya nggak tahu pindah kelas atau gimana. Tadi siapa ya? Livia yang nggak ada ya? Livia, mabur. Oke. Gusti Ramala. Iya, Pak. Nah, oke. Paham nggak Gusti? Paham, Pak. Paham. Syauki. Syauki. Pak, hadir, Pak. Paham nggak Syauki? Paham, Pak. Alessio Yusran. Ya, Pak. Paham tidak, Alessio? Paham, Pak. Nanya ya, kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Saya tuh nggak tahu kalau kalian diam kan seperti percuma gitu. Kalian udah meluangkan waktu, saya udah ngomong gitu ya. Nanya kalau nggak tahu. Oke, dengan integral parsial dipilih U ini. Nah, kalau ini saya tulis dulu soalnya. Karena mau ditunjuk. Dengan integral parsial, jika dipilih U-nya sama dengan X. Misal, U-nya yang X. Kemudian, kita selalu cari satu lagi V aksennya ya. Sisanya. Konstanta sih, antepin aja lah ke depannya nanti. Mana pangkat 3X. Sisanya.
Kalau integral parsial ini harus cari temannya. Turunan dari X1. Ini integral dari, ini harus cari anti turunannya. E pangkat ya, saya ingetin nih, Y sama E pangkat. Turunannya X. Tapi Y sama dengan E pangkat U. U-nya bergantung ke X. Turunannya tetap kali turunan lebih dalamnya atasnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau ini integralnya pasti sama pangkat lagi. Cuma kita lihat kalau kemana mau save ini? Kalau ini diturunkan menurut rumus yang bawah ini, maka turunannya kali 3 kali turunan ini 3 ya. Padahal asal usulnya nggak ada angka 3. Jadi di sini harus kali 1/3 gitu ya. Oke. Gitu. Nah, oke, masukkan aja. Ini sebut lagi K gitu ya. Apa? 2-nya biarin aja. Ingat, ini saya mengingatnya gitu diagonal. 2 kali 3X E pangkat 3X dikurangi ada 2 juga ya. Integral ini di bawah dikali 1/3 ke depanin aja E pangkat 3X dx. Nah, ini gampang udah. Dengan 2/3X E pangkat 3X in 2/3 kembali ini awalnya E pangkat 3X. Tapi kalau diturunkan ada faktor 3, jadi harus 1/3. Gitu ya. Kuliah. Hah? Kuliah, ya betul. Kenapa itu? Anaknya atau adiknya? Kuliah. Oke. Itu ada adiknya mau kuliah. Gani mau ikutan kuliah, itu adiknya. Oh maaf Pak. Boleh ikutan kuliah. Bapak, Ibu mau ikutan kuliah, boleh. Di kelas 25 ada yang ibunya suka ikut kuliah. Nah, gitu ya. Bukan di kelas 25, di kelas farmasi. Mungkin mau ikut itu lagi. Ujian UTBK tahun depan ibunya. Oke. Yang D. Nah, integral cos pangkat 3x dx ya. Oke. Ini coba saya nanya. Nugraha, mana Nugraha Chandra? Nugraha kabur. Ya, Pak. Ada, Pak. Ini digimanakan tekniknya? Sin pangkat M, cos pangkat N. Nah, baca teorinya. Pakai pengintegralan trigonometri, Pak. Iya, digimanain langkahnya? Yang ganjilnya dipisah. Nah, oke. Karena ada yang ganjil, salah satu, comot satu yang ganjil gitu ya. Kalau saya istilahnya comot. Bisa. Kalau genap, dua-duanya nggak pakai ini, beda lagi ya. Dilihat lagi nanti. Setelah dipisah, kita tulis ini. Ini biarkan dulu. Saya belum ngubah. Supaya nggak ngubah dua posisi. Yang ini kita tulis sebagai, kalau dimisalkan boleh, tapi kita pakai cara yang lebih cepat ya. Nulisnya ini, D, turunan dari apa ini? Turunan dari sin X kan? Gitu ya. Cos X dx itu turunan dari sin X. Itu sebenarnya kayak karena gini nih. Kalau ini sama dengan sin X, dy dx kan sama dengan cos X. Atau ini bisa saya tulis dy sama dengan
X dx gitu kan. Y sin X ini. Saya ganti Y-nya dengan sin X. D, ini kan sin X. Ya, Y-nya ini sin X nih. Y-nya saya ganti dengan sin X. Jadi, ini cos X dx bisa ditulis turunan dari sin X. Gitu. Cos X dx. Oke, lanjut lagi. Karena ini turunan dari sin X, yang ini semua kita ubah jadi sin. Ya, yang udah sin ya biarin aja. Sin ya udah sesuai keinginan kita. Yang cos kita ubah jadi 1 sin kuadrat dari sin X. Sin kuadrat X, sin pangkat 4X, seluruhnya D sin X. Nah, ini kenapa ditulis gini? Karena bentuknya sama aja dengan U kuadrat min U pangkat 4, ininya DU. Ya. Kan? U-nya tuh sin X-nya itu. Nah, ini kalau gini, tinggal ini kayak polinomnya biasa. Menjadi pangkatnya naik jadi 3. Jangan lupa kali 1/3. Yang ini kayak U pangkat 4. Jadi U pangkat 5. 5. Konstanta gitu ya. Oke, kalau nggak paham nanya ya, nanya. Livia mana? Iya, Pak. Kamu kemana tadi tidur? Maaf, Pak. Tadi ke toilet, tapi lupa ngechat, Pak. Maaf. Oh, ya udah. Saya hapus lagi. Ke toilet kecil. Ada toilet gede gitu. Oke. Lagi ya. ABCD. Ini terlalu panjang. 3 dulu ya, saya crop. Nah. Oke. Mana sih? Oh ini. Ini kalau di kelas yang K25 saya membahas yang ini belakangan, jadi ya urutan bisa nggak sama ya. Oke. Yang ini sendiri ya, saya lupa nih rumusnya. Ini kan yang dibuat menjadi apa? 2 sin apa ya? Sin tambah sin ya. Sin setengah rasanya 3 tambah 5 8x ditambah ya. Lupa nih. Lupa. Kalian lihat sendiri. Tapi kalian harus ingat tuh. Saya waktu TPB ya ingat. Saat ini yang gabungan sin cos, cos, sin, saya lupa. Rasanya sin ditambah sin ya. Kalau nggak salah, jadi integralnya coba rasanya benar. 2 atau setengah ya? Setengah ya. Sin 3 tambah 5 gitu ya. 8x ditambah 3 kurangi 5. 2x. Dicek ini ya. Belum betul-betul saya. Nah, ini nanti integralnya masing-masing udah mudah. Oke, lewat dulu yang itu ya. Tutornya juga lupa, tapi tutornya nggak ujian untung. Yang F, substitusi untuk menghilangkan tanda akar dalam integral ini adalah apa? Jangan lihat ini lah, dari sini aja. Seperti pola yang saya ajarkan. Kita lihat bahwa ini faktor linier. Kalau faktor kuadrat lain ya caranya. Pakai yang sin atau tangan atau sekan. Ini kalau linier langsung substitusi supaya bilang akarnya x min 3 sama dengan u kuadrat. Kalau seperti ini ya berarti u-nya apa? U pangkat 3. Kan ini pangkat 3. Kalau ini 3 akar x 3 gitu ya. Sama aja kan substitusi ini atau u-nya ini. Saya lebih enaknya pakai gini
supaya kelihatan U pangkat 3 ini keluar dari akar. Nah, dengan substitusi itu maka saya harus mencari hubungan dx dengan du. Dx du sama dengan 3u kuadrat. Du di belakang. X sendiri, ini kan saya perlu X. Dengan U pangkat 3 ditambah 3. Ini menjadi integral U pangkat 3 tambah 3. Ini menjadi, yang bawahnya ini menjadi U ya. Oke, dx-nya menjadi 3u kuadrat du. Ini udah mudah kan? Ini U kuadrat, U pangkat 3, U pangkat 5 dibagi U, tinggal U pangkat 4. Ditambah. Iya betul. Ini 3 kali 3, 9. U kecoret DU. Itu ya. Nah, tekan sendiri. Nanti kembalikan ke X. Atau ya udah tulis aja tinggal sedikit. U pangkat 4 jadi U pangkat 5 bagi 5. U pangkat 1 jadi U kuadrat dibagi 2 bawahnya. Oke, kembalikan ke X. X-nya apa di sini? U-nya. U-nya ini dari sini. U sama dengan 3 akar X. 3 gitu ya. 3 akar 3 pangkat 5 tambah 9 per 2 3 akar X min 3 pangkat 2 gitu. Oke. Oh ya jangan lupa kalau nggak pakai batas itu, kalau di ujian esai lupa C-nya saya potong 50% loh. Jadi kalau ininya lupa dipotong 50%. Tapi jangan dibalik. Kalau nggak bisa itu hanya nulis C aja, nilainya nggak 50. 0 tuh. Oke. Yang ini integral ketebalan lagi. Integral akar 4 ditambah X kuadrat. Nah, ini akar dan bentuknya kuadrat. Substitusinya apa? Coba ada yang tahu jawab. Kalau ada yang tahu, kira-kira boleh. Salah nggak akan dihukum. Mau ngehukum juga jauh kalian letaknya. Pakai apa substitusinya? Substitusi yang merasionalkan itu ada yang linier, kemudian bentuk kedua yang ada kuadrat-kuadratnya. A min X kuadrat, A plus X kuadrat, ada X kuadrat min A kuadrat. Ini pakai apa substitusinya? Masa nggak ada yang tahu satupun? Pakai tangan, Pak. Pakai tangan. Coba, jadi substitusi apa? Yang pakai tangan. X sama dengan apa? Tan X. Jangan tangan kan ini. X. Setengah tan X ya. Enggak, 4 dong. 2 dong. Jangan X lagi, T, ini X masa X lagi. Gitu ya. Kenapa? Kan ini supaya akar 4 ditambah X kuadratnya menjadi akar 4 ditambah. Jadi ini 4 tangan kuadrat. Tujuannya ke sana. 4-nya keluar, 1 ditambah tangan kuadrat. Nah, sorry, T ya. Tangan kuadrat T. Kan ini menjadi akar 4 sekan T, kan? Tuh. 1 tambah tangan kuadrat, sekan kuadrat. Bisa keluar akar 4 sekan T. Jangan lupa, akar itu ada mutlaknya. Nah, ini harus lihat sudutnya di mana, tangan. Kita lihat grafik tangan. Kalau lupa, tangan kayak gitu. Berulang lagi. Jadi yang dipakai hanya dari sini, kirinya min pi per 2 sampai pi per 2. Supaya punya inverse.
min pi per 2. Ujungnya nggak masuk karena di ujung-ujung min takhingga ini. Dan ini plus takhingga, jadi nggak dipakai. Bukan bilangan real. Bukan T. Sudutnya kan T. Ini saya hapus lagi. Saya perlu tempat untuk nulis. Kita lihat ini. Secant ini 1 per cos. Cos itu di sini selalu positif ya. Ini kuadran 4, ini kuadran 1. Cos itu selalu positif. Jadi secant selalu positif di sini. Per cos. Jadi karena selalu positif, mutlaknya bisa hilang. Sorry, ini bukan 4 ya. Tolong dikoreksi kalau salah ngitung 2. Kan diakarkan. 2 secant T. Gitu. Hilang mutlaknya karena selalu positif. Sehingga ini menjadi sama dengan belum. Sorry, dx-nya belum dihitung. Dx kita hitung dari sini. 2 turunan tangan secant kuadrat T dt. Oke. Ini menjadi integral akar ini tadi menjadi 2 secant T. Dx-nya menjadi 2 secant kuadrat dt. Dan integral 4 secant pangkat 3T dt. Nah, ini baru dibahas kemarin kan? Pengintegralan parsial, lihat lagi di yang kemarin. Ya. Dipisahkan 2, terus nah, lihat baca di sana. Oke. Lanjut. Kalau nggak paham tanya ya, kalau nggak paham tanya. Jangan diam saja, tanya. Rugi kalau nggak nanya, nggak bisa. Masih ada ya? Mana tadi? Oh, ini baru sampai sini, ini 2 lagi. Yang ini saya bahas detail kemarin di kelas K25. Saya bahas yang lain dulu, ini terakhir cepet-cepetan. Jadi kalian kalau mau yang bawah nanti nggak keburu, di kelas yang K25 videonya yang bawah cukup pelan, yang bagian ini malah cepat kemarin saya. Jadi bisa dikombinasi videonya. Nanti saya masukkan ke playlist ya, yang dari kelas sebelah. Oke, nanya lagi. Harus diingat bentuknya nih. Integral polinom bagi polinom. Nah, ini harus kita uraikan ya. Gimana ini? Diapakan dulu ini langkah pertama. Denisa. Iya, Pak. Diapakan? Dibagi dulu. Nah, lihat pangkatnya betul ya. Lihat pangkatnya dibagi dulu. Bagi dulu berarti saya nggak nulis ini, bagi dulu. Pakai ini. Rok mini gitu ya. Rok, tapi jangan panjang-panjang roknya. Mini aja. Itu mini. Nah, sekarang udah nggak musim rok mini, masih musim juga. Zaman saya SMP SMA sangat populer. Zaman dulu udah pakai rok mini, udah seksi sekali. Sekarang udah nggak dipakai rok mininya bahkan. Aduh, melantur. Ya, saya udah aki-aki. Kali X ya. X kuadrat min X dikurangi menjadi min X dikurangi jadi tinggal X. Angkatnya masih sama, bagi lagi. Tambah berapa? 1 ya. 1 kali X min 1 supaya ininya sama gitu. Jadi kurangi lagi menjadi 2 ya. Sehingga sekarang saya punya X kuadrat tambah 1 per X sama dengan hasil bagi tambah pembagian dibagi baginya. Oke. Nah,
Jadi integral dari ini, tambahin dx kalau integral, sama dengan integral dari ini. Oke. Satu-satu aja diintegralkan, x dx menjadi setengah x kuadrat. 1 dx menjadi x. Yang ini, gimana ini? 2-nya kedepankan. Ini bentuk 1. Kalau dilihat, supaya cepat, saya nggak mau nulis substitusinya. Saya tulis gini. Supaya sama dengan ini. 1/u du. Kok bisa ini sama? Nah, kalau diperiksa dulu. Benar nggak kalau ini diturunkan menjadi ini? Dx min 1, dx, ya dx sama turunan dari min 1 kan 0. Atau kalau bingung, tulis dulu ini. Kalau saya punya y sama dengan x min 1, dy dx dengan 1 gitu ya. dy dx dy sama dengan dx. Y-nya saya kembalikan ini. Y-nya itu x min 1. D dari x min 1 sama dengan dx. Jadi dx sama dengan d dari x min 1. Sebenarnya ini mau berapapun sama aja gitu ya. Ini juga sama. Kenapa saya pilih 1? Supaya sama dengan bentuk yang di situ. Jadi saya salah integral 1/u du. Ininya tuh udah sama. Dua. Jadi 1/u du, jangan pangkatnya naik. Kalau u pangkat min 1 nggak boleh. Harus jadi ln ya. Tambah konstanta. Oke, yang ini saya tinggalkan. Nggak usah dibagi dulu. Tapi ini kalian harus faktorkan kalau bisa. X min berapa? 3, X tambah 2. Nanti pakai AB gitu ya. Per ini tambah B per ini. Teknik integrasinya udah dibahas semua. Nggak ada soal yang pakai trik apapun. Makanya di bab ini yang dibiruin agak sedikit. Kalau banyak yang sulit, saya itu. Kayak ini, pengintegralannya, substitusi udah nggak saya bahas satupun. PR-in aja 3. Oh ya, untuk kalian kalau bisa dikerjakan semua ya. Nanti KBF sebagian akan ngambil dari sini. Udah dibocorin tuh soalnya. KBF sebagian mengambil dari sini. Sebagiannya nggak tahu berapa persen. Mungkin 30%, mungkin 80%. Jadi, dan biasanya saya mengambil tentunya yang belum di PR-in dan belum dibahas biasanya. Syukur-syukur kalau yang KBF-nya yang di PR-in. Begitu keluar di LMS-nya, kalian kan open book KBF, lihat, ini mah udah PR dan udah bikin, tinggal salin aja gitu kan ya caranya. Paling angka-angkanya yang dibedain. Kalau ini saya ganti 9 itu, ya harus bisa kalau ini yang 4 bisa. Nah, yang enggak dibikin malah yang lebih sering keluar nanti untuk KBR. Pokoknya latihan kalau semuanya dilatih pastilah lulus gitu. Tinggal semangatnya aja untuk mengerjakan. Oke, ini saya bahas nomor 3 sekarang ya. Tolong kalau kecepatan bilang ya. Pokoknya kalau ada hal-hal yang menghambat untuk paham, kalian bilang. Buat saya agak terlalu cepat gitu. Nanti saya lambatin, kadang-kadang nggak kerasa, cepat lagi, bilangin lagi gitu. Hal-hal gitu mah kalian jangan takut. Yang kalian harus takut kalau melanggar akademik aja. Oke. Diketahui ini, gunakan substitusi U sama dengan X kuadrat untuk menghitung ini. Ikuti aja ya. Jadi kita mau ngitung ini udah diketahui, nggak usah dihitung lagi. Sama dengan Pi. Nah, mau ngitung yang ini, ya saya ikuti aja. Itu Nah, gitu ya. Nggak mau hilang. Kenapa nggak mau hilang?
Nah, jadi saya mau ini dikenakan ke integral yang ini ya, substitusinya. Kalau yang ini kan udah diketahui nilainya. Jadi substitusi U sama X kuadrat. Ingat, kalau mensubstitusi harus dicari hubungan DU dengan DX. 2X DX. Ya? Punya nggak X DX untuk pengganti DU-nya? Ini. Oh, punya. Ini. Ini dengan ini ya. Oke, itu menjadi DU nanti. Setengah DU. Jangan lupa kalau substitusi ada batas juga harus disubstitusi. Karena integral, saya hapus dulu ini. Integral ini artinya apa? Diintegralkan X-nya dari 0 sampai akar 4 itu X. Sedangkan nanti kita mau mengintegralnya dalam DU. Atas U-nya berapa? Beda dengan ini mungkin gitu ya. Jadi batasnya juga harus ikut disubstitusi selain DX juga. Jadi kita cari gini. Untuk X sama dengan 0, batas bawahnya, U-nya berapa? Kita hitung di sini. Untuk X sama dengan akar 2 dengan akar 2 kuadrat dengan 2. Oke, jadi ini saya sebut supaya nggak nulis lagi panjang itu, integral batas bawahnya 0, ini 2. Ya. X dx-nya, ini X dx menjadi setengah DU. Setengah DU-nya nanti di belakang. Yang akar ini menjadi akar 4 min X pangkat 4. Dari sini dihitung menjadi X pangkat 4, tapi dalam U. DU tadi ya. X dx-nya DU, setengah DU. Sebentar. Saya perlu mengatakan sesuatu di sini. Nah, kita lihat. Kita bandingkan ini dengan ini kan sama kan? Cuma ini mah dalam, oh ya dua-duanya juga dalam U. Sama ya. Jadi ini K. Ya, karena ini diketahui nilainya pi. Oke, begitu. Odelia. Mana Odelia? Kabur ini kepala sukunya. Oh, ada. Paham nggak Odelia? Saya agak bingung, Pak. Yang setengah pi-nya dari mana? Setengah pi. Ini diketahui. Sebentar. Oh iya, Pak. Aduh, di depan mata paling. Ya, Bapak. Oke. Ya, yang gitu-gitu tanya tuh begitu. Loh, kok pi dari mana? Gitu langsung tanya. Muhammad Aufar. Hadir, Muhammad, Pak. paham nggak? Paham, Pak. Siti, paham nggak Siti? Siti, Paham, Pak? beneran? Iya, kalau sampai sini masih paham. Oke, tapi paham, melihat, dijelaskan paham itu nggak cukup ya. Harus latihan. Artinya kalau ditutup, nggak melihat, harus bisa sendiri. Itu targetnya sampai situ. Baru benar paham. Ya, ini saya tanya paham sih hanya untuk yang saya sampaikan gitu ya. Kalau mau paham benar-benar ya sendiri harus bisa. Oke. Kita lihat nomor urut ya. Ada lagi ya nomor di sini biru. Nah, ini kenapa saya nggak bahas? Karena ini persis lah dengan diktat, gitu ya teorinya. 14. Wah, ini ada macam-macam. Ini bisa dikerjakan dengan, bayangkan tuh, 3 macam substitusi. Kalau ini yang mana aja ya boleh. Hasilnya mungkin kelihatan nanti beda, biarin aja. Ya, bentuk integralnya bisa beda hasilnya. Karena masih memuat tambah konstanta gitu. Oke, saya bahas. Oke, ini
Terus itu. Nah, cara A. Yang A dulu. Yang A, substitusi U sama dengan T tambah 7. Saya sebut K aja ya, supaya tinggal nanti K sama dengan gitu. Kembali harus mencari DU dengan DT hubungannya. Dengan DT, karena 7 diturunin jadi 0. Maka si K ini menjadi integral. T-nya kita hitung, ya. Suara Bapak agak putus-putus, Pak. Nah, ini sama kemarin juga. Ada yang melaporkan. Kadang-kadang gitu karena kalau udah tanggal 22, ini saya di rumah soalnya. Kalau lewat tanggal 23, biasanya kuota IndiHome saya udah terlewati, speed-nya turun jadi 20 mega. Padahal saat ini yang make banyak. Dan 2 dipakai ngajar. Jadi memang hal itu susah. Kadang-kadang putus-putus nanti normal lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian dapat rekamannya kan. Kalau rekamannya nanti akan jelas. Ya. Tapi ya laporkan aja. Apalagi kalau sampai hilang. Coba stop dulu sebentar. Masih putus-putus nggak? Udah jelas, Pak. Ya, kadang-kadang gitu ya turun naik. Ada yang bapaknya pegawai Telkom nggak? Kalau yang bapaknya pegawai Telkom, bilangin khusus yang langganannya Warsoma gitu, jangan dikurangi oleh FUP. Kan kalau batas FUP-nya dilewat, turun speed-nya. Saya tuh langganan yang 100 mega, yang 100 mega tuh FUP-nya hanya sekali. Jadi kalau dilewati batasnya langsung turun menjadi 20 mega bit ya second. Dari 100 langsung tinggal 20%. Kalau yang di bawah 100 mega langganannya turunnya bertahap. Misalnya yang 50 mega terlewati FUP1 turun jadi 75%-nya. Kelewat FUP2 baru turun jadi 20%-nya. Kalau yang 100 mega galak jadi 20%-nya. Kalau dulu turunnya jadi 50%-nya masih kencang. Sekarang tiba-tiba turunnya jadi 20%-nya. Nah, gitu. Rayu bapaknya, Pak, tolong disetelin gitu di Telkom. Yang saya jangan turun 20%. Nanti kuliah tidak berjalan dengan lancar. Oke. K-nya itu menjadi T kita hitung dari sini. T-nya sama dengan U-7 ya. Tuh ya. Kemudian, benar ini tuh? Iya betul. Akar U itu ya. Ini akar U jadinya. Jadi nggak dirasionalkan kalau pakai yang ini. DT jadi DU. Menjadi U akar U dikurangi U akar U. Nah, diintegralkan satu-satu. Ini U pangkat 1/2 ya, U akar U tuh, atau 3/2. 3/2. Diintegralkan naik pangkatnya 1. U pangkat 5/2. Kali 1/5/2 atau 2/5. U pangkat setengah. U pangkat setengah diintegralkan naik 1 pangkatnya, jadi U pangkat 3/2. Kali 1/3/2 atau 2/3. Nah, ya kembali ke U-nya 2/5. U-nya tadi adalah ditambah 7. 7 kali 2, 14/3. U-nya tadi 7 pangkat 3/2. Gitu ya. Mau nanya, ya silakan. itu U-7 tuh hasil dari T plus 7-7? Ntar dulu U-. Ya itu U-7 ya. Ini pengganti T ini. T. Dari sini saya hitung T-nya. Di situ kan T sama dengan berapa? U-7. Ya.
Ini masukin nih T-nya, diganti jadi U min 7. Paham ya? Ya, paham, Pak. Oke. Kemudian cara B. Hasilnya nanti bisa-bisa kemungkinan beda karena ini masih ada konstanta. Konstanta tuh boleh gini nulisnya. Tambah 1 misalkan tambah D gitu. 1 boleh aja diganti sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Jadi bisa-bisa hasilnya misalnya gini. Ini tambah D. Kelihatannya beda sama aja gitu ya. Misalkan yang cara kedua ketemunya gini, nanti bentuknya beda, biarkan aja ya. Lalu pakai 2 cara pengintegralan, hasilnya kelihatan beda, asal bener ngitungnya biarin aja. Kalau nanti pakai batas, dimasukkan batasnya, baru akan betul-betul sama hasilnya. Yang B, substitusi U sama dengan akar T ditambah 7. Atau kalau saya biasa nerangkannya T tambah 7 sampai dengan U kuadrat gitu ya. Supaya keluar dari akar ini nih. Sehingga dari sini akar tambah 7 sama dengan akar U kuadrat per U. Substitusi gini, kenapa kok nggak pakai mutlak gitu? Selalu diasumsikan U-nya yang positif aja. Sini ya. Kecuali yang trigonometri yang sin, sekan, tangan yang kuadrat itu. Nah, dari sini saya nggak senang bentuk ini tuh karena harus mencari hubungan DU dengan DT kan. Saya lebih senang dari sini nggak ada akarnya. Dari sini saya hitungnya DT DU. Kalau dari sini saya hitungnya DU DT untuk mencari hubungan DU dengan DT. Kalau di sini saya hitungnya DT DU. DT DU konstanta mah sebenarnya 0,7. Ya, apa sih ini nulis? DT DU. Oke. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya dapat apa? DT dengan 2U DU. Gitu? Biarin aja. Oke, kita ganti ke sini. Integral T akar T tambah 7 DT sama dengan integral T-nya hitung dari sini. U kuadrat min 7 kan T-nya. Akarnya menjadi U. DT-nya 2U DU. Nah, ini kan gampang. Menjadi apa? Kumpulin dulu. U, 2U, U kuadrat. Jadi U pangkat 5 ya. Itu U pangkat 5. 2U pangkat 5 minus 14 U kuadrat. Ya. Kalau bahasa menghitung. Nah, ini tinggal kita kerjakan menjadi udah ini menjadi U pangkat 6. Sebentar, saya salah ngitung nggak? Betul ya? U pangkat 6. Bentar. Kemarin saya ngitung rasanya beda hasilnya di kelas 1 lagi. Benar nggak? T jadi U kuadrat min 7, betul ya? Akar jadi U. DT 2U DU. Betul kan? Ini pangkat 1. Kalian nggak ngasih tahu ini pangkat 4 ya? Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4. Ini kuadrat, oh benar. Jadi pangkat 4 ini jadi diintegralkan pangkat 5. Ya. U kuadrat menjadi U pangkat 3. Kembalikan U-nya. U-nya ini tadi kan saya katakan saya tadi nulisnya pakai yang ini. Jadi U sama dengan pangkat
5 14/3 akar T tambah 7 pangkat 3. Sama aja ya. Kebetulan sama ini. Ini minus, sorry. Sama ya, ini kan setengah, ini 3. Jadi 3/2, ini 5/2. Ya, kebetulan sama. Tapi kalaupun ketemu bentuk yang lain, biarkan aja asal ngitungnya udah benar. Satu lagi dengan pengintegralan parsial. Saya akan copy dulu ininya. Cara ketiga dengan pengintegralan parsial, pasang di sini. Oke. Kalau pengintegralan parsial dengan pengintegralan parsial. Saya substitusi. Apa? Bukan substitusi, misalkan, oh boleh. Apalah kata-katanya. Misal, yang satu U, yang satu V aksen. Kira-kira pilih mana U-nya? T, Pak. T. Ini menjadi aksen menjadi 1 turunan T. Ini V-nya jadi apa? Kita harus hitung integral dari anti turunan dari T tambah 7. Gampang ini. Akar T tambah 7 kali, ini saya bikin gini. Kayak tadi. T tambah 7 kalau diturunkan kan menjadi DT aja karena 7 turunannya 0. Kalau bingung saya tulis lagi. Kenapa gini? Kalau saya punya Y dengan T tambah 7, saya turunkan sama dengan apa? DY DT sama dengan 1. DY sama dengan DT. Y-nya saya ganti dengan ini lagi. DT tambah 7 sama dengan DT. Ya, DT dengan DT tambah 7 sama aja. Ini menjadi U pangkat setengah DU, naik menjadi pangkat setengah jadi pangkat 3/2 ya. Gitu. Kali 2/3. Ini integralnya hilang. Ya. Oke, pakai cara ini saya nggak tahu juga, lupa. Ini agak benar. Ditambah 7 pangkat 3/2. Nggak tahu berhasil nggak nanti. Oke. Nah, sebentar, betul nggak ngitungnya? Pangkat setengah menjadi pangkat 3/2. Betul ya? Oke, kita lanjut saja. Sehingga ini menjadi UV 2/3 kali T ditambah 7 pangkat 3/2 dikurangi integral ini kali ini. 2/3 integral T ditambah 7 pangkat 3/2 DT. Ya. Ini gampang, berarti ketemu ini 2/3 T kali pangkat 3/2 kurangi 2/3. Ini saya tulis gini, tambah 7 3/2 ini juga turunan dari T tambah 7 lagi. Dan yang ini menjadi 2/3. Ini seolah U pangkat 3/2 DU kan? Ini U-nya. Jadi T tambah 7 naik pangkatnya menjadi 5/2. Ini kali 2/5. Tambah konstanta. Bentuknya agak beda dengan hasil atas ya. Ini ada T kali akar. Biarin aja. Gitu ya. Kalau mau mengecek kebenarannya, ini nanti kalian turunkan. Turunkan harus menjadi ini. Fungsi yang ini. Kalau benar, kalau ini diturunkan lagi, cari turunannya,
Harusnya ketemu ini. Yang ini juga sama. Kalau diturunkan harus menjadi fungsi yang diintegralkannya. Tapi targetnya sekarang kalian tahu jalannya ya. Dengan metode yang berbeda, kelihatan berbeda, ininya biarin aja. Oke. Saya lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Panggil dulu Fadilah Nurzaki. Hadir, Pak. Hadir. Fadilah Nurzaki. Zaki-nya kayak nama cowok, tapi Nurdilahnya cewek. Oke. Hibatullah Doni mana? Hibatullah Doni Ananda. Halo? Nggak keluar suaranya, tapi ada orangnya. Ya udah biar aja lah. Ada. Udah hidupin mic dia. Halimah. Halimah. Ya, Pak. Paham tidak Halimah? Pusing? Paham, Pak. Ah, pura-pura ya pahamnya ya. Hah? Yamuna. Mana Yamuna? Hadir, Pak. Oke. Saya lanjut lagi ya. Nomor 16A. Ini mungkin hanya sepotong saya kerjakan. Atau dikerjakanlah lengkap. Nanti sepotong nggak bisa lagi cilaka. Oke. Coba ada yang jawab dulu. Ini pakai apa caranya? Diapakan itu langkah awalnya? Bagi dulu. Oke, bagi dulu. Karena pangkat poem bilang lebih besar dari penyebut ya. Kalau sama pun dibagi dulu. Ini pangkat 3, ini pangkat 2 totalnya. Kok geser-geser. Jadi kembali pasangkan rok ini. Rok ini itu. X kuadratnya supaya jadi X pangkat 3 dikali min X. Saya tulis di depan ya. X pangkat 3 min 4X. Ditukar posisinya ini baru dikalikan. Kurangi menjadi 4X tambah 2. Nah, ini derajatnya 1, ini derajat 2, udah nggak usah dibagi lagi. Maka integral ini menjadi integral min X ditambah sisanya. 4X ditambah 2 dibagi, ini saya urai, 4 min X, 2 min X sama 2 tambah X. Itu sama dengan min X mah gampang, jadi min setengah X kuadrat ditambah integral sisanya. 2 min X, 2 tambah X. Kemudian kita kerjakan 4X tambah 2 min X. 2 tambah X. Jadi 2 min X ditambah B per 2 tambah X. Nah, kalian cari A dan B-nya, disamakan penyebut. Cari A dan B-nya, nanti ini kembali ke bentuk 1. Ya. Oke. Lanjut ya. Potong aja, sisanya dikerjakan sendiri. 16. PR saya tinggal 2 soal lagi. Tinggal 2 soal lagi. Review ini saya akan jelaskan. Saya nggak tahu cara dosen kalian semester 1 menjelaskannya, tapi saya akan menjelaskan versi saya yang kalau lupa rumus ngitung volumenya, sekarang akan ingat caranya. Coba kita lihat ya. Kalau saya pakai cara yang elementer, panjang, tapi rasanya lebih paham kalaupun lupa rumusnya. Bisa merancang lagi maksudnya. Begitu. Ada juga dosen yang caranya, ini dianggap mahasiswanya udah tahu, cepat aja gitu, langsung masuk ke integralnya. Ya silahkan aja, boleh gitu juga ya. Mana yang lebih efektif? Kadang-kadang cara saya, mahasiswa lihatnya,
Aduh, ini bertele-tele panjang gitu. Padahal tujuan saya supaya nggak usah dihafal, nanti keluar sendiri perumusan integralnya. Jadi kalau nanti udah lupa gitu, asal tahu caranya itu, tekniknya bikin persegi panjang dan diputar, beres lah. Coba ya. Oke. Hitung volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi. Saya gambar dulu. Garis X sama dengan 1. Pakai biru ya. X sama dengan 1 ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X sama dengan 3. 2, 3. X sama dengan 3 itu ya. Dasar. Nah, ganti 3-nya di sini. Saya tuh kalau menggambar, menulis, dan yang berbau seni paling nggak bisa. Dari sejak SD sampai SMA biasanya nilainya warnanya ini, nilainya segini biasanya. Kecuali pas mau naik kelas dikasih 6 sama gurunya. Supaya naik kelas dengan warna biru semua raportnya. Kasihan juga ibu saya dulu. Ibu saya tuh sering dipanggil waktu SD sama gurunya. Suruh gambar rumah gitu. Saya gambar rumah gitu ya. Kayak gini nih gambar rumah. Nah, itu jadi rumahnya. Terus saya taruh pot bunga di sini. Pot bunga. Dipanggil ibu saya, ini logikanya gimana menggambar pot kalau di atap rumah katanya. Beberapa tahun lalu saya masih ketemu guru SD saya itu, kelas 6. Kemudian saya mulai pintar berdebatnya. Saya bilang, Bu, coba Ibu lihat sekarang kalau jalan-jalan di mall. Pot-pot itu ada di atas, kan di balkon-balkonnya itu banyak pot biasanya. Supaya kena matahari banyak. Oh iya bener ya kamu katanya. Si ibu sekarang masalah ngomong. Iya dulu saya bilang ibu kasih 5 saya gambar gini. Harusnya dikasih 100 Bu ini saya bilang tuh. Kena matahari banyak. Begitulah ceritanya ya. Tapi saya ya itu biasanya 5. Menulis tulisan dari semua dosen matematik itu paling jelek tulisannya saya. Harusnya saya masuk ke kedokteran buat nulis resep bagus. Buat bisa dibaca orang biasa. Tulisan saya susah sekali. Ngecap aja ya. Oke. Kemudian ini fungsi ini rumit. Nah, fungsinya sebenarnya kalau mau ngitung volume atau luas benda, nggak usah gambarnya terlalu persis fungsi itu. Saya juga nggak tahu gambarnya gimana. Yang saya tahu ini fungsi pasti selalu positif ya. Karena kan akar di dalamnya ini nggak boleh negatif kan? Kalau negatif ya bukan bilangan real nanti. Yang di dalam akar positif diakarkan dia positif. Jadi 1/, ini pasti fungsinya positif. Ada di atas sumbu X. Bentuknya saya nggak tahu. Mungkin aja bentuknya kayak gitu nggak tahu. Pokoknya saya tulis ini ilustrasi fx dengan min x kuadrat. Ya. Nah, cuma karena sekarang saya lagi ngejelasin, ini sebenarnya cukup ya daerahnya ini. Saya akan menggambar yang bagus, sekalian menjelaskan kepada kalian software yang namanya ini. Dicari aja di Google, ini gratis, softwarenya open source, GeoGebra. Saya mau jelaskan ini, makanya gampang buat hitung-hitungan, buat grafik-grafik gitu ya. Tapi hati-hati jangan bergantungan ke sini karena nanti ada ujian on-site. Kalau online-nya boleh KBR tuh ya. Ini kalau mau gambar grafik tinggal tulisnya di sini apa tadi? Grafiknya X sama dengan 1 tadi yang awal. Tulis saja X sama 1, enter. Tuh dia gambar X sama dengan 1. Ini bisa di-drag gitu, geser. Di sini bisa diganti warnanya. Ada. Mana? Ini ya. Setting. Saya ganti. Aduh ini. Kenapa nggak kelihatan pinggirnya?
color. Total ini menunya kok. Dimaksimais dulu. Ini bisa digeser supaya agak enak. Colornya saya ganti misalnya ini. Ya kali. Nah gitu ya. Kemudian tadi ada X sama dengan 3 ya, tulis saja sama saya X sama 3. Ganti ya colornya biru gitu. Setting color biru. Nah. Kemudian tadi ada apa? 1/4x min x kuadrat. 1 slash dibagi akar itu square root SQRT kurung, langsung dia ganti sendiri itu ya. Apa tadi? 4x kurangi x pangkat 2. Oh, gambarnya kayak gini ya. Tapi sebenarnya nggak perlu tahu persis gambarnya. Jadi daerahnya adalah yang di sini. Saya pencet kontrol, kemudian di scroll supaya gede, saya mau besar gambarnya. Oke, kalau nggak mau memunculkan grafik, tinggal klik di sini. Klik, tuh hilang. Jadi sebentar aja bisa software ini. Mau ngitung integral dan lain-lain ada di sini di bawah. Cari sendiri. Oke ya. Karena open book, kalian mau pakai ini, silahkan aja ujiannya. Kalau saya sih nggak dilarang. GeoGebra. Tapi ada yang canggih juga ya, Symbolab, apa saya nggak pakai. Balik sini, gambar saya mau saya hapus dulu ya. Saya mau pakai yang gambarnya bagus. Oke. Terus dulu, push. Saya paste gambarnya di sini. Tadi udah di copy. Oh ya, kalau mau nge-crop ini di window gini caranya nih. Pencet tombol window shift S, dia jadi buram, tinggal dikotakin ini pakai mouse. Udah ini ke crop. Mau di paste di PowerPoint, di Word, di mana aja yang bisa di paste. Saya paste di sini. Oke, daerahnya ini. Jangan ini. Ini aja. Daerahnya ini ya. Gambar dulu supaya nilainya jadi 9. Oke. Nah, katanya itu benda pejal dengan memutar daerah kuning terhadap sumbu X. Ada 2 soal, nanti terhadap sumbu Y. Saya akan jelaskan kedua metodenya. Metode cakram atau cincin dan kulit tabung. Prinsipnya gini, kalau diputar sumbu X, prinsipnya gini, kita harus menentukan dulu partisinya mau di mana bikin partisinya. Partisinya enakan di sumbu X gitu ya, untuk soal ini. Nah, caranya interval ini 1 ya, sampai 3, kita bagi-bagi N bagian, nggak perlu sama lebar, dan kita cukup melihat partisi yang ke I. Jadi kalau dibagi ini interval 1, 3, dibagi ini X0, X1, X2, lebarnya beda-beda ya, X3, sampai nanti yang terakhir Xn sampai dengan 3, X0. Ini dinamakan partisi yang ke-1 ya, atau subinterval ke-1. Subinterval ke-1. Ini yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau yang ke I dibatasi apa? Yang ke-1 dibatasi X0, S1. Yang kedua dibatasi X1, X2. Yang ketiga dibatasi X2, X3. Yang ke I, nah kita gambarkan yang ke I aja. Gambarnya jangan kecil-kecil, nanti nggak jelas kelihatannya. Ini dibatasi yang ke I itu X1 dan X3. Cukup gambar itu ya. Setelah itu langkahnya pilih titik wakil. Titik wakilnya itu adalah titik di antara interval ini, yang mana aja. Nah, ada metode yang harus memilih titiknya harus tengahnya, ada metode yang bebas. Daripada pusing-pusing, pilih aja selalu tengahnya.
antara XI-1 dan XI. Ya. Kalau pilih tengahnya, metode yang manapun jalan. Buat apa? Buat bikin persegi panjang yang tingginya sekian. Tingginya sekian, lebarnya sebesar ini. XI-1 sampai XI. Ini namakan lebarnya itu delta XI. Lebar interval ke I. Ya. Nah, ini bikin persegi panjang setinggi yang merah tadi. Jadi nggak ngikuti kurva, ini ikutinya tinggi yang merah. Nah, gitu. Persegi panjang ya. Baru yang kita putar persegi panjang. Yang kuning lainnya nggak usah dilihat. Hanya ngelihat yang hijau ini aja. Yang hijau ini diputar, kan persegi panjang diputar menjadi sebuah silinder ya. Jadi kalau yang hijau itu diputar, saya akan peroleh bentuk kayak gini. Silinder. Aduh, ampun, nggak bisa gambar. Silinder kan ya? Tuh. Sampai sini terbayang nggak cerita saya? Vidya. Mana Vidya? Iya, Pak. Ngikuti nggak? Ikuti, Pak. Jadi pilih XI-1 dan XI, pilih wakil, kalau nggak yakin pilih aja tengahnya, bikin persegi panjang yang mana? Yang melalui yang daerah kuning itu. Jangan merahnya diteruskan ke bawah atau ke atas lagi. Bikin persegi panjang, tingginya setinggi yang merah, lebarnya ini. Nah, persegi panjangnya diputar, jadilah ini, terbayang ya. Nah, asal bisa menghitung volume silinder yang kecil, yang ini satu ini beres. Hitung volume seluruhnya tinggal ceplok nanti. Coba kita lihat ini. Berapa volumenya? Namakan delta volume yang ke sama dengan kan I di jari-jari ya. Sorry. Jari-jarinya apa? Yang merah ini kan? Ini jari-jarinya kan? Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah tinggi ini. Jadi kalau yang hijau ini tadi Fx dengan 1/akar 4x min x kuadrat. Nah, ini adalah yang merah nilai fungsi. Oh ya, ini tadi wakilnya tuh dinamakan xi garis. Sorry, merah. Xi garis. Ya. Jadi ini tingginya berapa? Tinggal Y yang atas, ini dikurangi Y yang bawah. Y yang atas adalah nilai fungsi ini kan? Y yang bawahnya, sumbu X itu Y-nya 0. Jadi tinggal nilai fungsi ini. Nilai fungsi tapi di titik wakil. Itu gunanya wakil. Nilai fungsi hanya di satu titik wakil. Kuadrat, PR kuadrat, itu kan jari-jarinya. PR kuadrat itu adalah luas ini, kali tinggi silindernya berapa? Delta XI. Ini tinggi silindernya kan? Putar. Kalau udah tahu ini, maka volume seluruhnya tinggal P-nya di depan aja konstanta, integralkan XI garis jadi X, beratnya dx, delta XI jadi dx. Batasnya berapa? Tadi kita lihat interval ini batasnya dari 1 sampai 3. Begitu. Tinggal sisanya sih dihitung aja sama dengan tinggi 1/3, masukkan fungsinya ini. Teknik integrasi diperlukan nanti. 1 per, karena dikuadratkan, akarnya hilang. Nah, ini pakai yang polinom ABC tadi. Saya bikin menjadi 1/3, 1 per X kali 4 min X. Kayak yang ABC, nggak saya teruskan ya. A per X tambah B per ini. Dicari integralnya. Paham tidak? Coba
dihayati. Kalau ada yang nggak paham, tanya-tanya. Saya curiga nanti tim soal bikin soal yang hitung-hitung volume sama luas juga. Ramadan. Ya, Paham Pak. nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Ingat tahapannya, lihat partisi yang ke I, pilih wakil, bikin persegi panjang, putarlah persegi panjang itu. Oke, itu putar sumbu X. Sekarang mengelilingi sumbu Y. Mengelilingi sumbu Y. Saya crop lagi. Jelaskan di sini. Saya crop lagi. Windows Shift S. Saya ambil lagi ya. Salah. Windows Shift S ini agak panjang karena ada putar sumbu Y. Saya mau pakai metode yang berbeda. Kalau yang tadi namanya metode cakram atau cincin. Kenapa ada dua nama? Kalau cakram itu ininya nggak ada lubang. Kalau cincin ada lubangnya. Nah, untuk mengetahui detailnya, oh ya saya udah kasih ya link video matematika 1A yang lalu. Kalian bisa lihat. Kalau cincin ada lubangnya. Contohnya ini kalau punya daerah kayak gini. Ini dibatasi fungsi, ini dibatasi fungsi. Nah, ini diputar sumbu X. Sama, nanti bikin persegi panjang, tapi nanti silindernya ada lubangnya. Karena yang sini kan kosong. Oke, itu nanti ada detailnya ya. Nanti balik lagi ke semester lalu. Ini habis. Nah, yang ini kembali. Sekarang diputar sumbu Y. Sumbu Y. Kalau mau pakai metode yang sama, jadi kalau sumbu putarnya sumbu, kemana? Nah, kalau sumbu putarnya sumbu Y, kalau mau pakai metode kayak tadi, partisinya harus di sumbu Y. Tapi susah ini kurva ini nanti, karena nggak lurus ujung-ujungnya di sumbu Y. Batas bawahnya lurus, batas atasnya nggak lurus, nggak enak. Mending partisinya di sumbu X lagi. Nah, kalau sumbu putarnya tegak dan kita bikin partisi di sumbu yang mendatar, namanya metode kulit tabung. Ya. Kalau yang tadi lihat sumbu putarnya mendatar, nggak harus di sini, bisa aja sumbunya di sini, misalkan Y sama dengan -3 juga boleh. Asal sumbu putarnya mendatar, partisinya juga di sumbu yang mendatar. Itu metodenya namanya cakram atau cincin. Kalau sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu mendatar jadi berbeda. Itu namanya metode kulit tabung. Tapi prinsipnya sama gini. Prinsipnya ambil partisi, saya gedein. Sepanjang ini. Partisinya dari 1 sampai 3, tapi hanya lihat satu partisi aja. Ini. XI-1 sama XI. Pilih wakil, tengah-tengahnya ya. Bikin persegi panjang, sama aja kan? Bikin lurus, ini atasnya dibikin lurus ya. Bukan berimpit sama yang hijau, tapi dibikin lurus. Betul-betul. Nah, saya punya persegi panjang yang coklat ini. Diputar sumbu Y. Kalau yang ini ada penurunannya, nggak terlihat langsung kayak tadi. Saya akan jelaskan rumusannya aja. Rumusnya tuh yang ini, volume kulit tabung tuh. Sebentar. Rumus umumnya ya, kulit tabung. V sama dengan 2pi. Oh, salah. Yang delta V-nya. 2pi. Nah, tapi jangan pusing. Aduh, ngapalin kayak ginian. Enggak, ada polanya gini. Merumuskannya. Delta volume. Oh, sebentar. Kalau yang coklat ini diputar sumbu Y, saya terbentuk
silinder yang bolong ya. Betul nggak? Jadi akan terbentuk silinder kayak gini. Jelek lah. Gimana sih? Aduh, beda-beda teman. Nah, betul nggak? Ini diputar terhadap sumbu ini. Ini kan kosong di sininya. Kosongnya gede. Kenyataannya kalau di integral ini delta X ini lebarnya kecil sekali, itu tipis sekali. Jadi itu kan sama dengan ini nih, lebarnya ini. Si silinder. Jadi ini tuh tipis sekali. Makanya metodenya dinamakan kalau ini kayak apa? Kalengnya Coca-Cola, ini ketebalan si kaleng ini yang dihitung nanti. Silinder yang isinya tuh. Makanya disebut kulit tabung. Karena ini sebenarnya sangat tipis ininya. Oke, rumusnya nggak diturunkan kayak yang metode cakram saya tadi, karena ada penurunan yang cukup panjang. Tapi mengingatnya gini, delta volume, kenapa jadi coklat? Delta volume yang ke I sama dengan 2Pi. Ada 2Pi-nya. Nggak kelihatan rumus PR kuadratnya. Kalau PR kuadrat kan kayak lingkaran. Sebenarnya dari sana setelah diturunkan bentuknya gini. 2Pi kali, ingat itu, jari-jari putar, nggak dikuadratkan ya, kali jari-jari putar, kali tinggi silinder, kali delta XI. Apa yang dimaksud jari-jari putar? Itu gini. Delta, ini jari-jari putar dari si titik wakil. Ini juga tinggi silinder dari si titik wakil ya. Jadi maksudnya gini. Coba dicerna pelan-pelan ya. Ini ceplok aja pasang. Jari-jari putar si titik wakil. Ini titik wakil nih. Tadi jangan hitam lah. Titik wakil supaya kelihatan pakai merah marong. Jari-jari putarnya berapa terhadap sumbu putar? Jadi ini jari-jari putarnya. Berapa itu panjangnya? Kalau horizontal itu ngitung panjang posisi X kanan dikurangi posisi X kiri. Ya, ini posisi X-nya berapa? XI garis kan tadi. Dikurangi kirinya X-nya. Kalau horizontal X-nya. Ini di sini X-nya 0 kan? Ini sumbu Y. Jadi 0. Itu nggak dikuadratkan ya. 2Pi kali jari-jari putar. Jadi kita ngitungnya panjang ini. Ini posisinya XI garis. Juga belum saya labeli. Nah, panjang ini tinggal X ini, posisinya XI garis. Dikurangi X ini, posisinya X-nya berapa? X-nya 0 di sumbu Y. Kali tinggi silinder ini, tingginya. Ini tinggi silinder. Kalau tegak, Y atas kurang Y bawah. Y atas apa? Disebut aja. Jadi ini nilai fungsi. Atas tuh nilai fungsi yang hijau. Itu nilai fungsi di mana? Di titik wakil. Dikurangi atas kurangi bawah. Jadi nggak usah lihat positif negatifnya, yang penting panjang ruas garis. Y atas fungsi yang hijau ini. Y bawah, Y-nya selalu 0, ini yang bawah. Min 0. Tambahkan delta X. Gitu ya. Ingat, 2Pi kali jari-jari putar, si titik wakil, kali tinggi silinder. Nah, kalau itu udah tahu, sudah, maka volume seluruhnya sama dengan 2Pi integral, tadi partisinya dari berapa? 3, kirinya 1, ini 1, 3, ini XI garis, kalau di integral jadi X, FXI garis ya jadi FX, dengan 2P
Saya biasanya memasukkan fungsinya belakangan. X-nya tadi 1 per akar apa ya? Lupa. Udah tua. 4x min x kuadrat. 4x min x kuadrat dx. Nah, ini kalian integralnya bisa pakai substitusi trigonometri, dikuadratkan sempurna dulu. Tapi karena ada x di sini, ini bisa pakai substitusi biasa, nggak bisa. Ini harus dibikin menjadi, yang ininya harus dibikin menjadi 1 per akar, supaya kuadrat sempurna, saya tambah 4. Min 2 min x kuadrat, kalau nggak salah ngitung. Pakai substitusi apa? Sin ya, sin. 2 min x sama dengan 2 sin t. Gitu. Supaya 4 min sin kuadrat jadi cos kuadrat bisa keluar akar. Nah, begitulah kali ini sampai situ dulu. Saya ada satu soal nggak kebahas ya. Rasanya ada satu soal nggak kebahas. Nanti lihat di itu ya. Lihat di saya kasih juga. Saya satukan playlistnya tetap di K25, tapi nanti ada satu video, kok judulnya K25. Nah, itu saya comot dari yang kelas 25. Untuk yang ini. Oke. Sisanya kalian yang PR. PR itu nanti seminggu. Jadi nanti lihat aja di LMS-nya kan ada batas waktunya untuk upload. Soal-soal yang dari diktat, paling maksimum Sabtu jam 23.59. Belum saya bikin di LMS juga. Nanti besok saya bikin atau nanti malam. Oke, sekian dulu. Semoga bisa dipahami. Saya Pak, maaf mau tanya, Pak. Ya, boleh. Kalau misalkan yang PR sama yang diktat itu pengumpulan itu di satu tempat apa ada khusus PR dan khusus diktat, Pak? Nanti uploadnya beda-beda, beda tempat. Sama-sama di TPB 19, tapi nanti akan ada judulnya. Pengumpulan soal-soal diktat pertama, bab pertama. Gitu. Nanti ada pengumpulan PR1. Gitu. Tiap kali nanti ada posnya masing-masing. Kalau disatukan nanti saya pusing pas nyeleksinya. Akan jelas kalian nanti kalau masuk LMS ya. Ya. Untuk nanti pengumpulannya berarti kenapa? Maaf Pak, untuk pengumpulannya berarti sama-sama tanggal 29 dan terakhir jam... Enggak. Yang dari diktat Sabtu ini. Yang ini, yang tutorial hari sekarang tuh Kamis depan. Gitu. Jadi kalian lihat aja ke TPB 19-nya nanti, tapi belum ada, nanti baru besok atau nanti sore ada tanggalnya, batas akhir pengumpulan. Mau sebelumnya boleh-boleh aja. Tapi nanti lewat tanggal itu dan jam yang ditentukan, udah nggak bisa upload lagi. Terkunci dia. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Satu lagi, Pak, maaf. Ya. Jadi itu sistemnya itu kan, di diktat itu kan, kami kan mengerjakan semua soalnya, tapi nanti yang dibahas itu 2, atau bagaimana ya, Pak? Mengerjakan semua, nanti grader asisten saya akan saya bilang, coba yang diperiksa nomor yang ini dan yang ini saja. Kalau kebetulan nomor itu nggak bikin, ya udah dapat 0 pas yang tugas itu. Tapi kalau bikin betul gitu, ya dapat 100 gitu. Jadi diskret sekali. Jadi jangan ada nomor yang dilewat. Kalau nggak bisa pun tulis sebisanya, setengah jalan nggak apa-apa. Ya, setengah jalan gitu, aduh macet, biarin aja daripada nomor itu dilewat nanti pas yang diperiksa nomor itu gitu dapat 0 nanti. Begitu, paham nggak? Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Maaf, Pak. Jadi intinya kan kita mengerjakan puluhan soal itu, tapi yang diperiksa itu 2 tergantung yang Bapak sampaikan ke grader ya? 1 atau 2. Itu munculnya saya seperti muter roulette. Sesukanya aja di kepala saya, yang ini. Nanti saya tugaskan gradernya, yang diperiksa yang ini. Gitu.
Ya. Oke. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, saya akhiri dulu ya. Saya jam 9 ada kuliah lagi nih. Yang K25. Saya berhentiin dulu rekamannya.